plat ya. Rombongan, gimana pengalamannya? Sulit. Kabelnya kadang nggak connect. Ini saya nggak pernah mengalami. Kamu nggak cek dulu kali kabelnya. Biasanya kalau saya sebelum saya mulai saya cek dulu kabelnya, koneksinya bagus nggak, yang nggak bagus ya kalau saya pakai. Daripada saya buang-buang waktu nanti di belakang, biasanya seperti itu. Oke, karena baru satu, jadi kita belum melakukan review terhadap apa yang kita lakukan di percobaan 1, kita langsung nyambung ke percobaan 2 saja. Oke, di percobaan 2 itu, percobaan 2 dan percobaan 3 kita bicara umpan balik. Ya, di percobaan 2 itu kita akan mengamati sifat sebuah rangkaian dengan umpan balik, tetapi secara lebih generik gitu ya. Kita akan lihat dalam keadaan-keadaan yang tanda petik lebih diidealkan. Di percobaan 3 kita akan melihat umpan balik yang kita gunakan langsung di dalam rangkaian real, dan perilaku rangkaiannya akan kita lakukan. Nah, apa itu umpan balik? Ya, saya kasih gambar ini. Kalau Anda naik sepeda, Anda perlu membuat stang itu ketelitian sudutnya sampai berapa derajat? 90 derajat ketelitiannya. Ketelitian. Jadi saya mau lurus ke sana, saya harus teliti berapa derajat? Sampai plus minus 5 derajat, 10 derajat? Hah? 10 derajat? Jadi kalau saya jamin 10 derajat ketelitiannya, saya pasti sampai sana. Pasti lurus, sudah dijamin lah. Kenapa kira-kira? Karena kalau kita agak ke kanan dikit kita bisa. Oke, ini belum tentu rata, kan gitu. Saya nembak meriam, saya sudut. Anda pernah belajar fisika kan? Nanti akan trayektorinya gini, akan sampai situ. Pasti sampai situ? Kira-kira apa? Angin. Adanya gangguan, adanya pengaruh eksternal itu membuat yang kita tuju itu tidak selalu persis, gitu ya. Kalau kita bayangkan mengirim roket itu tidak akan persis sampai kalau tidak ada umpan balik. Anda naik sepeda itu nggak penting sampai 10 derajat, ya belok lagi balikin gitu kan. Tapi kalau 90 derajat pasti Anda jatuh kan gitu ya. Jatuh ya pasti, bisa. Itu nggak logis. Tapi Anda nggak, jadi kita nggak perlu sampai seteliti tertentu, tapi kalau kita koreksi, kita bisa baik. Itu adalah konsep umpan balik secara umum. Ya, ada satu mata kuliah dulu waktu saya TPB itu namanya konsep teknologi. Konsep teknologi itu memperkenalkan konsep umpan balik secara umum. Anda itu tidak produk yang zaman itu, sehingga konsep umum umpan balik itu mungkin kurang ngeh gitu ya. Ya. Kalau kita di engineering ya, dalam soal desain, dalam soal kita selalu biasanya bicara sistem sedapat mungkin ada umpan balik untuk supaya dia banyak alasannya. Kalau orang kontrol tuh tahan gangguan. Ya tadi kita naik sepeda, ya, udah lurus banget di jalan, udah lurus, semua mulus. Sedang naik sepeda, mobil ngebut gitu. Dipanggil kan gitu kan? Ada gangguan ya. Ya kalau kita goyang, kita balikan lagi kan gitu. Itu feedback. Ya. Nah, idenya adalah seperti itu, tetapi ternyata feedback itu lebih luas dari itu. Ya. Nah, kita akan mengamati feedback
feedback yang dipandang dari orang elektronik. Feedback ada juga nanti dipandang dari orang kontrol, tapi ada kesamaannya. Sebelum ke sana Anda udah pernah kuliah ini ya, rangkaian listrik kan? Waktu rangkaian listrik Anda bicara pernah di bagian-bagian kuliah air ada namanya state space. Belajar ya state space. State space ya. Oke. Umumnya di sekolah lain rangkaian listrik yang nggak pernah sampai state space. State space itu udah sangat maju. Dan Anda di kuliah di semester yang sama belajar sistem digital. Ya. Anda belajar finite state machine. Itu dua-duanya ilmunya sama itu kan? State space apa yang ditulis? Keadaan sekarang dan derivatifnya kan? Derivatif itu kan trennya mau kemana gitu. Mau kemana ditentukan oleh keadaan sekarang dan input kan gitu. Kalau finance management juga gitu kan, state assignment mau kemana ditentukan input sekarang dan keadaan sekarang gitu. Banyak ilmu yang ternyata seperti itu di kita ini. Ya. Saya kemarin ngobrol, ini kita sedikit melantur supaya Anda punya bayangan, kita belajar tuh jangan nggak semacam kacamata kuda gitu ya. Anda pernah belajar, nggak tahu nih, belum pernah jangan-jangan, atau semester besok, AD converter, belum ya? Analog to digital converter. Salah satu tekniknya itu adalah successive approximation. Ya, successive approximation itu kita pelajari orang elektro untuk membuat AD converter. 6 tahun lalu saya belajar, ternyata di ilmu pendidikan orang UPI sana ikut successive approximation itu belajar untuk mengembangkan materi pendidikan. Ya gitu juga caranya. Ternyata ada ilmu-ilmu yang kalau kita dapat filosofi ilmunya, pasti paham lah gitu ya. Nanti kalau Anda yang dapat kuliah dari Pak Agung Harsoyo, ada yang kuliah dapat Pak Agung Harsoyo, langsung ketawa ini. Kalau yang ketawa ini langsung Pak Agung Harsoyo kan selalu bilang, ini gampang gitu ya. Biasanya yang seperti itu orang yang ngerti insight-nya gitu ya, filosofinya ngerti. Dulu almarhum Pak Pakik gitu juga. Walaupun sebetulnya nanti detailnya jadi susah gitu kan. Konsepnya sih gampang gitu kan. Nah, di umpan balik yang percobaan pertama ini kita akan melihat satu konsep yang Anda akan pelajari di kuliah ini di elektronika, nanti digunakan di elektronika. Kalau Anda, saya nggak tahu cakupan di elektronika 2 itu sampai situ nggak ya, analisis kestabilan menggunakan root locus atau tidak, desain op-amp. Tapi kalau yang Anda belajar lebih dalam elektronika itu ada namanya root locus. Itu nggak dipelajari di elektronikanya, dipelajari di ilmu kontrol. Tapi orang kontrol tuh nggak ngajarin apa itu pol bergerak, gimana sih pol bergerak gitu ya. Nah, kita di semester ini praktikum kita akan lihat, pol bergerak itu maksudnya itu gitu, secara fisik. Oke. Nah, feedback itu kita tujuannya adalah perbaikan dari respons. Oke. Perbaikan dari respons, dia bisa menaikkan atau menurunkan resistansi input. Kalau di rangkaian, ini nggak usah dicatat, nggak penting lah ya. Meningkatkan atau menurunkan bandwidth dan sebagainya. Idenya adalah kalau umpan balik negatif itu selalu ada komparator. Jadi lihat keadaan sekarang oleh sensor, masukkan ke komparator dengan yang diharapkan, bedakan seberapa banyak, masukkan ke sistemnya. Jadi kalau kita naik sepeda, lihat keadaan segini, ini agak, maka Anda akan secara otomatis melihat, ini seharusnya ke sini gitu kan gitu. Ya. Oke. Nah, kalau di kuliah kita akan digambarkan seperti ini. Di elektronika ada rangkaian A.
Kalau bahasanya orang kontrol ini plant, PLANT. Ini kadang-kadang ditulis G, ini H. Kalau elektronika H, ini beta. Saya juga nggak paham kenapa sampai sekarang, kenapa orang elektronika sama orang kontrol tuh nggak janjian pakai huruf yang sama gitu ya. Bikin susah doang gitu. Ya. G dan A dengan beta, ya udahlah. Ini konsep yang paling dasar umpan balik kalau cuma satu, umpan balik negatif. Ada sistem apa? Sistem yang akan kita berikan umpan baliknya A, kita berikan input, ada outputnya. Ini kalau tanpa feedback ini namanya open loop, ya. Nah, umpan balik kita berikan loop, oke. Outputnya kita masukkan rangkaian feedback, kasih beta di sini. Beta itu menyatakan kalau proporsional berapa proporsionalnya, gitu ya. Tapi kalau dikontrol nanti nggak hanya proporsional. Dapat sinyal yang difeedbackkan seberapa besar, dijumlahkan, dikurangkan terhadap sinyal yang diharapkan, sinyal kontrolnya, dapat errornya, nanti akan kembali. Nah, kalau saya punya rangkaian ini ada A dan beta, kita anggap dulu bilangannya itu bilangan konstan, karena sistemnya biasanya bukan bilangan konstan, ya, tapi kita bisa anggap rangkaian bilangan konstan. Maka keseluruhan sistem yang seperti ini akan punya penguatannya adalah AF sama dengan A kali dibagi 1 plus A kali beta. Benar? Yakin? Nah, kita turunkan. Cepat kok kalau itu. Mungkin salah. Saya baru ingat tapi setelah kantor, PowerPoint kuliah saya yang ini tahun lalu itu hanya dari komputer yang lain. Jadi saya nulis lagi tadi, cuma mengandalkan ingatan. Aduh, atau bayar SPP mahal-mahal tapi pen aja gede nggak mampu. Benar. XO itu sama dengan A kali XE, betul ya? Bukan kali lah. Oke. Sama dengan A kali XE itu apa? XF, XI kurang XF. XI kurang XF. Ya. Sama dengan A kali XI kurang beta kali XO. Itu. Jadi sama dengan AXI kurang A beta XO. Ini XO. XO 1 plus A beta sama dengan AXI itu. Berarti XO per XI sama dengan A per 1 plus A beta. Jadi feedback itu ini akan positif, ini akan nilainya dia akan memperkecil penguatan. Ya. Tadinya tanpa feedback, ini ada feedback. Tanpa feedback itu sama dengan seperti itu, ya. Nilainya A dengan feedback jadi A dibagi 1 plus A beta. Oke. A beta itu kita sebut dengan loop gain. Ya. Jadi kalau misalnya betanya diperbesar atau A-nya diperbesar, A kali betanya akan membesar. Tapi kita akan lihatnya biasanya A kali beta secara keseluruhan, karena di sini A kali beta. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau saya punya amplifier yang low pass filter. Anda udah belajar di elektronika 1. Respons frekuensinya seperti itu. Di sini ada omega pole-nya, G-nya A, ya. Maka dia adalah A kali omega P bagi S plus omega P. Kita anggap feedbacknya konstanta, pakai resistor misalnya, jadi nggak ada fungsi frekuensi. Maka apa yang terjadi? Kita lihat lagi.
Ini berurutannya gampang. Berarti XO sama dengan A kali omega P dibagi 1 plus omega P kali XE. Kayak tadi lagi kan? Sama dengan A omega P 1 plus omega P kali XI kurang XF. Sama dengan A omega P per 1 plus omega P. Oh, bukan 1, S. Kenapa jadi 1? SI negatif A beta XO. Ini sama dengan A omega P per S plus omega P XI apa? Yang mana? Yang aksesnya jadi A beta. XF, oh ini beta ya? Ya. Beta, maaf. Kurang A omega P per S plus omega P beta XO. Oke. XO nya dikirikan. Kita punya jadi XO 1 plus A omega P per S plus omega P sama dengan A omega P per S plus omega P. Oke, ini ada XI-nya. Udah, XI-nya di sini. Oke, berarti XO per XI sama dengan A omega P per S plus omega P dibagi 1 plus A omega P per S plus omega P sama dengan biasanya di sini. Di sini ya. Betul? Oke. Jadi A omega P dibagi 1 plus S plus omega P kali tambah S plus omega P tambah A beta omega P. Oke. Kemudian berikutnya lagi kita akan punya XO per XI sama dengan A omega B omega P kita keluarkan ya, jadi maaf di bawah saya tulis dulu ini aja S plus omega P 1 plus A beta. Betul? Oke. Ini bisa saya kalikan di atas 1 plus A beta, di bawah kali 1 plus A beta ya. Dan saya urut A per 1 plus A beta kali omega P 1 plus A beta dibagi S plus omega P 1 plus A beta. Ini sama dengan AF yang tadi kali omega P dengan feedback. Omega P dibagi feedback dibagi S plus omega P feedback. Berarti omega P feedbacknya sama dengan omega P 1 plus A kali beta. Oke. Ini kalau kita punya LPF yang kita feedbackkan dengan konstanta, maka dia akan terjadi baunya bergeser. Tapi gainnya akan turun. Jadi apa yang terjadi? Itu
Kalau ini seperti ini A, ini AF, ini tadi omega P, ini omega P F. Ya, yang ini sama dengan A per 1 plus A beta, yang ini sama dengan omega P 1 plus A beta. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini gainnya dikalikan dengan bandwidthnya, frekuensinya, itu konstan. Ya, iya kan? A kali omega P akan sama dengan ini kali betul ya? Betul? Jadi dia gain konstan. Nah ini kalau kita untuk LPF, jadi dia hanya ada satu pole dan zeronya di tak hingga. Ini zeronya di tak hingga. Jadi sebetulnya dia nanti tambah bingung. Itu kuliah di yang lain. Nah kalau kita punya bentuk HPF, high pass filter, bentuknya AS per S plus omega P, bentuknya beta. Nanti kita akan meroleh AF-nya sama 1 per A per 1 plus A beta. Tetapi omega P F-nya itu dibagi. Oke. Perlu turunkan nggak? Nggak usah. Oke, kita coba. Mudah-mudahan saya ingat cara turunkannya. Jadi XO sama dengan A S per S plus omega P kali XE adalah XI kurang beta XO, gitu ya. Ini sama dengan AS per S plus omega P kurang A beta S per S omega P XO 1 plus A beta S plus omega P XI sama dengan XI kali A S per S plus omega P XO per XI sama dengan A S per S plus omega P dibagi 1 plus A beta S per S plus omega P sama dengan S per S plus omega P plus A beta kali S sama dengan AS per S 1 plus A beta plus omega P itu ya. Ini sama dengan AS ini kita keluarkan ya. Jadi dibagi 1 plus A beta S plus omega P per 1 plus A beta. Oke. Jadi ini adalah AF dikali S per S plus omega P Z. Yang ini. Nah untuk yang ini apa yang terjadi? Untuk kasus ini yang terjadi adalah ini adalah ada satu zero di nol, ya, satu zero di nol itu. Kemudian dia akan sampai ke pole
omega pole. Oke. Ini pengeluarannya A. Kemudian kalau kita feedbackkan nanti dia akan ini AF, ini omega pole F. Ya. Jadi dia akan mengecil frekuensinya. Kalau kita punya pole. Nah, kalau kita lihat secara umum, ya, LPF order 1 itu ada satu pole real dan 0 di infinity. Jadi kalau apa? Persamaannya kalau yang saya jadi lupa. Normalisasi gimana sih pertamanya? Omega P per S plus omega P berarti dan itu ceritanya daripada tambah bingung. Jadi kalau misalnya kita apa ini secara teoritis saja lah, sebetulnya di alam itu pole zero itu selalu seimbang, tapi seimbangnya itu apakah dinilai real atau yang satunya di Takinga. Jadi yang ini sebetulnya ada zero di Takinga, ya, jadi ada zero di Takinga. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau saya perbesar A kali betanya, A kali beta itu apa tadi? Gain. Kalau saya perbesar A kali betanya, maka dia akan makin besar angkanya. Dia akan mendekati letak di zeronya. Oke? Yang ini zeronya di 0. Kalau saya perbesar A kali betanya, dia makin mendekati nilai 0. Kalau saya gambarkan di dalam bidang kompleks, karena ini kebetulan di sini dikasihnya nilai real, tapi sebetulnya kita harusnya melihat dalam bidang kompleks. Kalau bidang kompleks, ya, tekanan realnya ya, betul ya? Ini imajinernya. Saya punya pole itu gambarnya biasanya pakai tanda X. Zero pakai tanda apa? 0. Oke. Yang satu itu 0-nya di Takinga sana. Oke. Kalau saya perbesar A betanya, maka dia akan bergerak ke sana. A beta naik, dia akan bergerak ke sini. Oke. Untuk yang satu lagi, saya punya seperti itu, zeronya di situ. Oke. Kalau saya perbesar, itunya akan ke sana. Ini A beta naik, dia akan mendekat ke sini. Ini yang LPF, ini HPF. Ini real, ini imaginer. Oke. Nanti Anda di ilmu kontrol akan mengulang lagi, tetapi jumlah pole dan zeronya nggak cuma satu. Pole-nya ada 2, zeronya ada 2 atau 3, ya. Di elektronika kalau kita membuat amplifier rangkaian op-amp, nanti ketemu juga yang pole-nya ada 2. Nanti perilakunya pada prinsipnya perilakunya si pole itu akan mendekati ke zero.
ya. Tapi kalau 2, nah itu jadi seru itu, ya. Kalau 2 itu mendekat, nanti jadi nggak stabil kalau dia AB-nya naik. Dan ketidakstabilan itu akan dipelajari di kontrol dan juga di elektronika. Kalau saya desain rangkaian ada feedbacknya, maka saya harus cek letak pole-nya di mana. Ini bisa potensi tidak stabil ya. Bapak, Ya. yang ATF itu pole mendekat ke zero tapi pole bergerak ke infinity itu masih gimana? Ya pole mendekati ke zero, letak omega z-nya, zeronya z, bukan zero nilai 0. Ada pole dan zero kan, ngerti ya? Makanya saya di sini pakai istilahnya 0 dan zero dibedakan. Nangkep ya? Oke. Nah, berikutnya feedback itu akan mengubah sensitivitas. Kalau saya punya definisi sensitivitas secara umumnya seperti ini, kadang-kadang ininya ada dimunculkan. Sensitivitas A terhadap parameter P itu sama dengan nilai parameter P dibagi A kali derivatif A bagi P. Ini adalah sensitivitas ternormalisasi. Tapi kalau ada nilai A-nya 0, jadi nggak benar, maka nilai A ini nggak akan dilihat A-nya. Jadi definisi sensitivitasnya akan berbeda. Oke? Nah sekarang kita lihat rangkaian dengan umpan balik. Tadi AF-nya adalah 1 A per 1 plus A beta. Atau saya tulis A kali 1 plus A beta pangkat 1 ya. Oke? Saya derivatifkan AF terhadap P karena saya mau mencari sensitivitas AF terhadap P. Oke. Itu derivatif dari A aksen U dx UV adalah U aksen V plus V aksen U gitu ya. Jadi yang depannya di U aksen V turunkan, yang ini turunkan jadi 1 D per dB, yang ini munculkan sendiri. Yang satu lagi yang ini diturunkan, yang ini munculkan. Jadi yang diturunkan, ya ini dimunculkan, kemudian turunan di dalamnya. Yang turunan di dalamnya kan gitu ya. Sudah lupa? P itu apa? P parameter yang menentukan sesuatu parameter P. Kita nggak tahu P-nya apa nanti. Kita lihat ya. Nanti kita lihat dari cerita contoh, walaupun kita tidak, saya pengennya sih melakukan ini, tapi agak susah memperoleh praktikumnya, mendesainnya. Jadi derivatif itu akan dapat nilainya ini. Kalau kemudian saya ingat sensitivitas AF terhadap B itu adalah P per, ini AF ya, maaf, ini AF di bawah derivatif. Yang di bawah ini AF. Maka kita lihat bahwa setelah diturunkan sensitivitas AF terhadap P itu sama dengan 1 per 1 plus AB kali sensitivitas A terhadap P. Artinya setelah difeedbackkan sensitivitas rangkaian terhadap parameter itu nilainya ini lebih kecil. Artinya dia tidak terlalu sensitif. Nah pertanyaannya contohnya apa? Contohnya adalah ketika Anda membuat amplifier non-inverting atau inverting dengan op-amp. Oke. Ini ada penguatan, memang dipilih mendekati tak indah. Tapi penguatan op-amp ini biasanya sangat sensitif terhadap temperatur. Ya. Jadi penguatannya adalah 1000 atau 1500 atau
2000 ya tergantung temperatur, turun naik itu akan turun naik. Kalau saya masukkan dalam mekanisme feedback, kita akan dapat nanti ini penguatan akhirnya adalah kalau kita hitungnya kan ini RF, ini RI, feedbacknya adalah negatif RF per RI. Oke. Ini bisa terjadi ya. Ujungnya dia tidak lagi ditentukan oleh A. Oke. Jadi dia tidak sensitif lagi terhadap A, gitu kan? Kalau saya punya feedback, ini feedbacknya kita bisa hitung lah, feedbacknya berapa kali ya? Feedbacknya RF per RI kan kira-kira? Ya, kira-kira lah ya. Itu namanya si betanya. Beta kali A-nya besar, ini jadi angka besar. Amplifiernya tadinya sangat sensitif terhadap gain, tapi tiba-tiba dihilangkan oleh ini, dia jadi nggak sensitif terhadap temperatur. Akibatnya dia jadi stabil. Jadi kalau kita punya op-amp, kalau punya gainnya 1000 kali katakanlah atau 2000 kali, pada temperatur 25 derajat dengan 30 derajat itu bisa berubahnya bisa 1,5 2 kali lipat gitu. Tapi kalau kita gunakan resistor seperti ini, maka gainnya tidak lagi terpengaruh oleh temperatur. Terpengaruh, tapi sebenarnya yang mempengaruhi nilai tergantung temperatur perubahan dari resistor. Resistor itu sensitivitas pada temperaturnya biasanya tidak terlalu besar, ya, mungkin di bawah 5%. Tapi kalau kita bicara op-amp, dia sensitivitasnya sangat besar. Yang ini cuma diceritakan karena Anda sudah pernah tahu benar kalau Anda pernah praktikum dengan op-amp ya? Enggak ya? Anda produk masa pandemi yang tidak melakukan praktikum dengan op-amp. Oke, sudah. Oke, nah yang ketiga itu adalah peningkatan linearitas. Yang ini pembuktiannya rumit. Biasanya ini pembuktian ini untuk rangkaian kondisi tertentu itu urusannya S3. Saya termasuk yang ngurusin ini ketika S3 saya 25 tahun yang lalu. Ada rangkaian dikasih feedback, nah ini lebih bagus gitu. Susah lah, sulit lah. Tapi kalau kita amati gampang, kita lihat oh benar gitu. Nah itu yang akan kita lakukan di lab dan di simulasi. Oke. Nah rangkaian kita cuma ada 3. Rangkaian yang pertama seperti ini. Oke. Saya harus hati-hati. Saya takut saya nyoret dari sini. Kebiasaan dosen seperti itu. Kali harus bisa melihat di sini juga. Kenapa? Nah ini bisa diapa-apain lagi layar yang kayak gitu lalu. Peraturan percobaan 2 kapan? Minggu depan. Minggu lagi berarti kita masih bisa cerita minggu depan sambungannya kan gitu ya. Oke, saya mau di sini saja. Coba kita lihat. Ini mestinya bisa. Bagusnya. Ini rangkaian apa? Summing amplifier. Yang ini Anda yang bingung rangkaian apa ini? Low pass filter. Ini muat inverting. Kalau saya dari ke sini dari positif ke negatif, dari sini ke sini dari positif ke negatif, ujungnya dari sini ke sini positif ke positif, tuh.
Padahal feedback itu harus negatif. Berarti saya kasih inverting. Maka dia menjadi rangkaian yang mengembalikan nilainya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita lihat di sini adalah yang ini. Oke? RF ini. RF ini kalau saya nggak sambung nggak ada feedbacknya, gitu kan, nggak ada arus masukan. Tapi saya bisa kasih nilai RF perbandingan sinyal ini langsung ke sana dengan yang lewat feedback itu akan ditentukan oleh nilai R atas dan bawah. Itulah bedanya. Oke. Jadi betanya nanti akan ditentukan oleh berapa penguatan yang ini. Oke. Dan perbandingan R1 dan RF. Kalau dia 1:1, maka si betanya itu hanya yang ini kan gitu ya. Nangkep nggak saya ngomong apa? Oke. Jadi kan kita kalau kita punya ini positif negatif, ada A, ada beta, gitu ya. Berapa betanya? Oke, kalau tanpa feedback ini putus, gampang. A-nya itu adalah R2 per R1 kali Z ini dibagi Z itu kan gitu. Ya, itu A-nya. Tapi betanya berapa? Beta itu kalau Anda di sini pakai R1, maka ini ke sana A semua kan gitu ya. Dari feedback ini A semua juga. Oke. Tapi sekarang kita pakai RF. Ini akan kita ubah-ubah. Dan saya punya penguatan di sini. Jadi penguatan ini dan dikalikan RF per RI kali penguatan ini berarti di kanan ini apa? R6 per R5 itu adalah nilai betanya. Betul? R1. Oke, belum tentu betul, nanti dicek lagi. Saya juga kadang-kadang salah. Enak aja ngomong gitu ya. Anda perlu cek lagi. Nah, yang kita akan lakukan, kita akan ubah-ubah rangkaian yang ini. Ini sebagai A-nya yang akan kita lihat. Untuk yang ini sekarang ini high pass filter, low pass filter. Low pass filter itu seperti apa sih? Berapa? R3. Sana ada R4, C4. Ini adalah impedansinya berapa? 1 per SC4 kan gitu ya? Oke. Dia di paralel dengan R4. 1 per SC4 paralel dengan R4. Ini berapa jadi sebenarnya? Ini kita sebut dengan Z4. 1 per SC4 kali R4 dibagi 1 per SC4 plus R4 itu sama dengan R4 dibagi dengan 1 plus S C4 R4. Okay. Kalau saya mau bentuk, ini nanti penguatannya ke sini, VO per VI. VO per VI nya itu sama dengan negatif Z4 per R3 gitu ya. Oke, betul. Tapi saya mau susun lagi ini supaya menjadi bentuk ada polnya. S plus
omega pole. Omega pole ini berapa? 1 per C4 R4. Oke, berarti dibagi C4 R4. Di atasnya jadinya berapa? Sini. Ini kan berarti dikalikan 1 per C4 R4. Berarti di atas 1 per C4 itu? Ya. Ya, nanti dituliskan. Jadi Anda lihat nanti persamaannya kira-kira akan bentuknya R itu konstanta. Ya, sebuah konstanta di atas 1, di bawah adalah S plus konstanta 2, di mana konstanta 2 ini adalah omega pole. Oke. Nah, kalau kita satu lagi kita punya rangkaian high pass filter. Yang rangkaian berikutnya. High pass filter. Ini saya kasih R di sini. Saya kasih C3. Ini menurunnya jauh lebih gampang. Ini adalah server SC3. Berarti VO per VI nya sama dengan negatif R4 per R3 plus skor SC3. Ini sama dengan negatif SC3R 4 bagi SC3R3 plus 1. Ini S plus 1 per R3C3. Ini polnya di atas S R4 per R3. Nah, kita lihat polnya di sini adalah C3 kali R3. Oke. Itu adalah rangkaian kedua. Nah, nanti kita akan ubah-ubah gainnya itu apa? Feedbacknya dengan RF ini saya ubah-ubah. Oke. Tinggal 2 menit lagi. Nah, satu lagi rangkaian yang terakhir. Ini adalah rangkaian yang cukup aneh buat Anda. Oke. Ini rangkaian apa sih? Ini tetap LPF kan? Tapi R-nya saya kasih D ini. Ini untuk membuat dia menjadi rangkaian yang non-linear. Oke. Kalau tegangan di sini, ini kalau tegangan ini di dioda itu kurang dari 0,7, kurang dari 0,5 lah ya, maka diodanya tidak mengalirkan arus. Tegangan itu terbagi dua di sini. Oke. Kalau dia sampai pada tegangan, misalnya di sini sampai pada satu tegangan tertentu, R4 ini kebagian katakanlah setengah volt. Di sini setengah volt, jadi 1 volt. Tapi kalau dia sekarang lewat dari 1 volt, yang ini tergantung positifnya yang mana, yang ini akan mempertahankan 0,7 maksimum atau negatif 0,7 maksimum. Jadi resistor ini sekarang tidak akan berubah dengan tegangannya nggak berubah dengan sama lagi. Dia hanya yang ini yang tegangan akan berubah di sini. Oke? Tadinya ada 2 resistor nilainya, tapi setelah nilai tertentu dia cuma ada 1 resistor. Kalau kita lihat selalu gain op-amp itu adalah R ini bagi R ini. Yang awal itu R4 paralel ini dibagi itu, tetapi setelah tegangan tertentu dia R-nya akan lebih besar dari. Jadi kalau kita punya VO per VI, ini VO. Oke. Dia ada satu gain tertentu. Setelah gain tegangan VI atau VO tertentu, dia akan menurun. Nilai gainnya. Bisa lihat nilai gainnya turun nggak? Resistansinya tadinya yang seri total. Setelah dia lewat tertentu, yang ini udah nggak pengaruh, berarti dia tinggal sisanya. Kayak waktu kita habis. Oke.
Kita ketemu lagi di depan. Saya akan tunjukkan simulasi spice-nya dan nanti eksperimen di labnya seperti apa.